Ya. Oke. Dah. Udah ya. Oke. Oke, ini udah ini semua. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini perkenalkan kami dari kelompok 6 yang ingin membahas tentang tugas besar dari mata kuliah Sistem Komunikasi Seluler. Kami mendapatkan judul atau temanya itu tentang Radio Network Optimization pada jaringan 4G LTE. Oke, next. Oke, di sini kami dari kelompok 6 terdiri dari 6 orang ya. Tuh, jadi dari yang pertama bisa perkenalan dari Mas Ade. Perkenalkan, nama saya Ade Kurniawan, NIM 17101124. Oke, yang kedua Raffi. Ya, perkenalkan, nama saya Arfi Ali Pramudio Rahman, NIM 17101130. Oke, langsung Lulu. Perkenalkan, nama saya Uwas Namadia, NIM 17101144. Oke, lanjut Ramzi. Oke, perkenalkan nama saya Ramzi Rafif. NIM 17101156. Oke, lanjut Silvi. Perkenalkan, nama saya Silvi Nurandi dengan NIM 17101160. Oke, yang terakhir saya sendiri, Fasa Metayasa dengan NIM 17101161. Oke. Ini kami dari kelas S1TT05D. Oke. Oke. Nah, di sini ada table of content untuk yang akan kami bahas. Di sini yang pertama itu akan ada Mobile Communication Evolution. Sini nanti akan membahas perkembangan jaringan. Kemudian ada network arsitekturnya untuk jaringan 4G, kemudian frekuensi operating untuk jaringan 4G juga. Kemudian nanti ada channel bandwidth juga, FDMA, kemudian ada SC-FDMA itu, nanti apa itu penjelasannya. Kemudian nanti ada LTE Radio Frame Structure atau FDD dan TDD. Kemudian nanti ada modulation, selanjutnya ada 4G LTE parameters yang digunakan. Dan terakhir ada tools-toolsnya yang digunakan pada percobaan kali ini. Oke. Dilanjutkan untuk mobile communication dipersilahkan. Mic-nya belum Kemudian aktif. di sini saya akan menjelaskan tentang Mobile Communication Evolution. Nah, untuk komunikasi seluler ini adalah teknologi yang selalu berkembang. Ada beberapa evolusi dari teknologi seluler ini, yaitu 1G, 2G, 3G, 4G, dan 5G. Nah, untuk teknologi 1G, ini adalah teknologi ponsel yang menggunakan sistem analog, yang umumnya dikenal dengan AMPS atau Advanced Mobile Phone Service. Nah, kemudian layanan yang diberikan itu berupa voice dengan kecepatan 2,4 kbps. Nah, teknologi generasi pertama ini itu memiliki banyak kekurangan, seperti kapasitas sistem yang terbatas. Nah, hal ini karena teknologi multiple access-nya dia masih menggunakan FDMA. Nah, kemudian muncullah untuk generasi selanjutnya, yaitu 2G. Nah, untuk teknologi 2G ini merupakan jaringan telekomunikasi dengan sistem digital yang diluncurkan secara komersial pada jaringan GSM atau Global System for Mobile. Nah, untuk layanan yang diberikan itu berupa voice dan pesan teks yang memiliki kecepatan 64 kbps. Dan dia menggunakan multiple access TDMA. Nah, setelah muncul teknologi 2G ini, lahirlah teknologi 2.5G, di mana untuk teknologi ini mengaktifkan layanan komunikasi suara, SMS, data dengan kecepatan 100 kbps, gitu, dengan dikenal dengan GPRS. Kemudian setelah itu, setelah lahir teknologi
2.5G lahirlah teknologi 3G. Nah, di sini untuk 3G itu dia sudah menggunakan sistem digital. Selain telepon dan pesan, dia juga mampu untuk mentransfer data dengan kecepatan tinggi. Nah, untuk pita lebarnya itu dia contohnya adalah WCDMA dengan kecepatan 144 kbps sampai dengan 2 Mbps. Nah, kemudian setelah itu muncullah teknologi 3.5G. Nah, untuk teknologi ini memungkinkan penggunanya untuk mengunduh beragam multimedia seperti streaming video, streaming musik, mobile TV, dan sebagainya. Nah, ini dapat dilakukan sambil tetap melakukan telepon video dengan tanpa mengganggu proses transfer data. Nah, untuk teknologi yang digunakan pada teknologi 3.5G ini, itu salah satunya adalah HSPA dengan kecepatan 480 kbps. Dengan multiple aksesnya dia menggunakan TD-SCDMA. Kemudian setelah teknologi ini muncullah teknologi baru yaitu 4G. Nah, untuk jaringan seluler generasi keempat ini mulai diperkenalkan di Indonesia pada tahun 2010 dengan mengembangkan WiMAX. Namun teknologi LTE itu yang setara dengan WiMAX itu lebih populer. Nah, sistem 4G ini dia dapat menyediakan solusi IP yang komprehensif, di mana suara, data, dan arus multimedia dapat sampai kepada pengguna kapan saja dan di mana saja dengan kecepatan 1 gigabit per second dengan menggunakan multiple aksesnya yaitu SC, FDMA, dan OFDMA. Nah, kemudian setelah itu muncullah ada yang namanya teknologi 5G. Nah, pada jaringan 5G ini mendukung latensi dan IoT, di mana di teknologi 5G ini banyak sensor-sensor yang terhubung ke suatu jaringan. Nah, layanannya seperti operasi jarak jauh, area yang terkontaminasi dengan radioaktif. Nah, untuk kecepatan dari teknologi 5G ini, dia bisa melebihi 1 gigabit per second gitu. Nah, untuk teknologi 5G ini itu sebenarnya di Indonesia masih berupa trial ya, jadi masih percobaan, dan itu dilakukan hanya di beberapa daerah saja gitu. Kemudian next. Selanjutnya ada network arsitektur pada LTE. Dapat dilihat pada arsitekturnya, yang pertama ada LTE UE, yaitu LTE User Equipment, yang merupakan perangkat di sisi pelanggan yang berfungsi untuk melakukan komunikasi UE. UE terdiri atas suatu Universal Subscriber Identity Module atau USIM. USIM digunakan sebagai identifikasi dan autentikasi perangkat pelanggan dan sebagai kunci keamanan yang dapat bergerak untuk melindungi interface transmisi radio. UI sendiri berfungsi sebagai platform aplikasi komunikasi di mana sinyal dan jaringan dapat disetting, maintenance, dan remove link komunikasi yang diperlukan oleh end user. Selanjutnya, LTE UU melakukan serving ke site NOTB terdekat. NOTB merupakan jaringan akses dari LTE yang memiliki fungsi untuk mengawasi dan mengontrol pengiriman sinyal yang dibawa oleh sinyal radio dan berperan dalam autentikasi. Selanjutnya, dari NOTB sendiri itu ke Mobility Management Entity dan juga Serving Gateway. Untuk yang pertama itu ke Mobility Management Entity terlebih dahulu dengan melewati interface 1 MME yang bertanggung jawab untuk mengirimkan protokol persinyalan antara NOTB dan MME-nya sendiri.
Dan untuk Mobility Management Entity itu berfungsi selayaknya MSC pada teknologi GSM, di mana MMI berfungsi sebagai inti atau core dari teknologi LTE yang mengontrol handover antara MMI, memiliki info tentang profil user, mengatur handover antara M node B, dan mengatur handover dengan jaringan 2G atau 3G. Pada Mobility Management Entity sendiri itu ada interface S10, di mana interface S10 itu titik referensi antara MMI untuk relokasi MMI-nya dan transfer informasi MMI ke MMI-nya sendiri. Selanjutnya dari MMI-nya itu menuju ke HSS atau Home Subscriber Server yang dilalui oleh interface S6A, di mana interface tersebut memungkinkan transfer data langganan dan autentikasi atau otorisasi akses pengguna ke sistem yang berkembang antara MMI dan HSS-nya. Untuk Home Subscriber Server tersebut merupakan database utama pada jaringan LTE. HSS sendiri itu sama halnya dengan HLR pada teknologi komunikasi GSM, di mana HLR berfungsi untuk menyimpan database pelanggan secara permanen. Selanjutnya ke jalur yang satunya, ke Serving Gateway dengan menggunakan jalur interface E1U, di mana interface tersebut menyediakan pengiriman data tanpa jaminan untuk protokol data unit atau PDU pada bidang pengguna LTE antara Inode B dan Serving Gateway-nya. Jadi membawa PDU antara Inode B dan juga Serving Gateway-nya. Selanjutnya dari Serving Gateway menuju ke PDN Gateway menggunakan jalur interface S5 dan atau S8. Untuk interface S5-nya sendiri menyediakan tunneling pengguna dan manajemen jalur antara Serving Gateway dan PDN Gateway. Ini digunakan untuk melayani relokasi gateway karena mobilitas UI dan jika Serving Gateway perlu terhubung ke PDN Gateway yang tidak teralokasi untuk konektivitas PDN yang diperlukan. Untuk interface S8-nya menyediakan bidang pengguna dan kendali antara gateway serving di PLMN PL dan PDN Gateway ke PLMN. Lalu dari PDN Gateway itu menuju ke tujuan akhir yaitu PDN atau paket data network, yaitu penyedia layanan data yang menyediakan pengiriman data. Di sini ada dua jalur. Yang pertama kita melakukan jalur ke interface S7, lalu ke Policy and Charging Rule Function, lalu ke interface RX Plus, di mana interface RX Plus ini merupakan titik referensi RX atau receiver yang berada di antara AF dan PCRF di TS 23.203. Lalu baru menuju ke PDN-nya. Setelah itu jalur yang kedua menggunakan interface SGI, di mana interface SGI itu merupakan titik jalur antara PDN Gateway dan jaringan data paket atau jaringan data paket publik atau pribadi eksternal operator atau jaringan data paket intra-operator, misalnya untuk penyedia layanan IMS. Dan setelah itu menuju ke si paket data network tersebut. Oke, kemudian di sini saya akan menjelaskan frekuensi operating band. Nah, untuk frekuensi operating band, nah di sini terdapat dua ya, ada FDD dan TDD. Nah, untuk FDD ini bisa dilihat bahwa dia menggunakan band 1, 3, 5, 7, dan 8. Nah, di mana pada spektrum FDD ini membutuhkan band pasangan, yaitu uplink dan downlink. Nah, untuk spektrum downlink ini bisa dilihat bahwa dominan dia lebih besar dibandingkan uplink.
Nah, hal ini karena penggunaan spektrum pada downlink ini mengikuti dengan pasaran pada operator di mana user itu kebanyakan melakukan download dibandingkan dengan upload gitu. Kemudian di sini tabel sebelah kanan ada operating band untuk TDD. Nah, yang digunakan itu adalah 38, 39, dan 41. Nah, untuk spektrum FDD dan TDD ini mayoritas digunakan untuk UMTS dan juga GSM. Nah, di sini ada frekuensi mobile broadband di Indonesia. Nah, yaitu ada frekuensi 450 MHz, kemudian juga 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2,1 GHz, 2,3 GHz gitu. Nah, untuk frekuensi ini dia itu diperlukan untuk penataan. Nah, mengapa sih perlu dilakukan penataan? Karena frekuensi itu sifatnya itu terbatas. Oleh karena itu harus ditata dengan sebaik mungkin. Nah, kemudian ini untuk penataan frekuensi. Di sini terdapat pita frekuensi 900 MHz. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa untuk pengalokasian frekuensi sebelumnya, sebelum adanya penataan, itu pengalokasian pada operator Telkomsel dialokasikan masih tersebar gitu. Kemudian setelah dilakukan penataan, untuk operator Telkomsel itu dialokasikan untuk satu frekuensi, yaitu dengan rentang 880 sampai dengan 895 MHz. Kemudian sebelahnya ini adalah untuk pengalokasian pita frekuensi 1800 MHz. Nah, dapat dilihat bahwa sebelum penataan, beberapa operator ini masih tersebar ya. Jadi sedangkan setelah menggunakan penataan ulang, di sini bisa kita lihat penataannya sudah cukup baik ya. Jadi tidak ada lagi operator yang dia di-update dari operator lain gitu. Kemudian next, di sini untuk penataan frekuensi 2,1 GHz. Nah, di sini kita lihat bahwa pada sebelum penataan, di sini ada beberapa operator. Ada HCPT, kemudian juga Axis, Telkomsel, Indosat, dan XL. Nah, ini masih tersebar pengalokasiannya ya, jadi masih belum tertata dengan baik. Nah, kemudian setelah dialokasikan, setelah ditata, itu pengalokasian frekuensi pada operator tersebut bisa kita lihat ini sudah tertata, dan juga untuk Axis sendiri itu hasil keputusan Menteri Merger XL Axis dari awal tahun 2014 untuk blok 11 dan 12 itu sudah dikembalikan izinnya ke pemerintah. Kemudian untuk sebelahnya ini adalah penataan frekuensi 2300 MHz. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa untuk saat ini penataannya seperti ini. Kemudian itu rencana penataan untuk frekuensi 2300 MHz ini, untuk bagian pertama itu akan dilakukan proses seleksi lagi. Kemudian untuk bagian kedua ini akan dialokasikan kepada Smart Friend sebagai frekuensi pengganti migrasi PCS 1900 dan SWAT CDMA 850 MHz. Nah, kemudian untuk bagian ketiga ini akan dialokasikan untuk operator BWA regional. Nah, kemudian di sini ada channel bandwidth.
Nah, untuk channel bandwidth ini adalah bagian dari bandwidth ya, di mana untuk satu subframe itu dia memiliki satu slot gitu, dan satu slot itu dia terdapat 2 RB. Nah, yang berarti bahwa satu RB itu dia memiliki 0, milisecond time slot masing-masingnya gitu. Kemudian pada resource block ini terdiri dari 12 subcarrier. Kemudian dia juga memiliki 7 simbol OFDM. Nah, kemudian pada tabel sebelahnya bisa kita lihat bahwa di sini ada channel bandwidth 1,4 MHz, kemudian 3 MHz, 5 MHz, 10, 15, dan 20 MHz. Nah, di sini terdapat pada channel bandwidth 1,4 MHz, dia memiliki resource block-nya tuh 6. Nah, seperti yang sudah dijelaskan bahwa subcarrier, dan 7 simbol. Nah, maka jika 6 resource block berarti kita tinggal kalikan aja dengan 12. Jadi untuk subcarrier-nya itu adalah 72 gitu. Dan di bawahnya ini adalah subcarrier untuk uplink dan juga downlink-nya. Begitupun seterusnya untuk yang lainnya. Gitu. Oke, baik. Selanjutnya itu adalah untuk pembahasan OFDMA atau Orthogonal Frequency Division Multiple Access. Next. Nah, di sini itu terdapat OFDMA dan juga OFDM. Nah, OFDMA dan juga OFDM mempunyai keterkaitan antara satu sama lainnya. OFDMA itu merupakan Orthogonal Frequency Division Multiple Access, sedangkan OFDM merupakan Orthogonal Frequency Division Multiplexing. Nah, ada dua kata kunci di sini yang menjadi perbedaan antara keduanya, yaitu multiplexing dan juga multiple access. Nah, multiplexing itu dapat diartikan sebagai bagaimana cara beberapa sinyal dapat dikirimkan ke dalam satu media transmisi. Sedangkan multiple access itu merupakan cara di mana signal dari satu medium fisik tadi diakses oleh beberapa user melalui beberapa cara pembagian. Bisa berdasarkan waktu, alokasi frekuensi, dan lain sebagainya. Nah, jadi OFDM dan juga OFDMA itu saling berkaitan antara satu sama lainnya. Karena untuk memahami OFDMA, itu juga harus memahami OFDM, dan begitupun juga sebaliknya. Nah, pertama kita harus memahami prinsip kerja OFDM terlebih dahulu. OFDM itu merupakan multiplexing yang dipakai oleh LTE sebagai downlink. Artinya adalah inode B mengirimkan data ke UA menggunakan OFDM dan proses untuk pembagian user itu disebut OFDMA. OFDM itu membagi data ke dalam beberapa subcarrier yang akan ditransmisikan secara simulan. Setiap subcarrier ditempatkan tumpang tindih. Nah, subcarrier pada OFDM tidak berdasarkan bandwidth-nya, akan tetapi setiap struktur subcarrier saling overlapping atau bisa disebut itu saling tumpang tindih antara simbol satu dengan simbol lainnya. Nah, hal ini yang disebut dengan orthogonality. Nah, orthogonality dapat mengurangi penggunaan bandwidth hingga 50%. Namun di sini ada kelemahan dari penggunaan orthogonality tersebut, yaitu di mana orthogonality tersebut itu dia dapat menyebabkan yang namanya intersymbol interference. Nah, intersymbol interference itu akan menyebabkan rusaknya simbol di mana yang diharapkan akan terkirim ke UA itu tidak terkirim secara sempurna. Nah, untuk menghilangkan intersymbol interference atau IC,
dibutuhkannya cycle prefix. Nah, untuk apa? Untuk meminimalisir adanya intersymbol interference. Karena intersymbol interference itu seperti yang saya jelaskan tadi akan merusak simbol yang akan dikirimkan kepada user. Nah, skema dari cycle prefix itu adalah mekanisme penambahan simbol dengan cara mengkopikan 1/8 akhir simbol yang kemudian ditempatkan di awal simbol. Itu fungsi cycle prefix sebagai guard interval. Ada juga cycle prefix yang berfungsi sebagai guard temp, di mana dia hanya mengkopikan temp slot saja, tidak berisi sebuah simbol, dan selanjutnya juga ada sebagai guard period. Seperti itu. Oke, next. Nah, kemudian selanjutnya itu adalah single carrier frequency division multiple access. Nah, ini adalah gambaran dari OFDMA dan juga SCDMA. Nah, SCFDMA atau single carrier frequency division multiple access merupakan multiple access uplink yang digunakan pada LTE. Artinya adalah UE mengirimkan data kepada input B menggunakan skema SCFDMA. Nah, kenapa tidak OFDMA untuk uplink? Karena menggunakan OFDMA itu dapat menghasilkan peak average power ratio atau PAPR yang tinggi. Nah, tingginya PAPR ini disebabkan oleh fluktuasi yang dihasilkan selama mapping daya simbol pada subcarrier dan juga menghasilkan amplifikasi yang tidak efisien. PAPR tadi itu tidak akan mengakibatkan baterai UE akan cepat habis. Nah, kemudian selanjutnya itu ada perbedaan antara SCFDMA dan juga OFDMA. Nah, masing-masing SCFDMA dan juga OFDMA pasti memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Yang pertama itu adalah OFDMA mempunyai PAPR yang lebih tinggi sehingga membutuhkan power yang lebih banyak. Kemudian yang kedua, SCFDMA itu mempunyai performansi 2 dB lebih besar daripada OFDMA. Dan yang ketiga, spectral efisiensi OFDMA itu akan semakin baik jika user semakin banyak. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat, SCFDMA itu mempunyai spectral efisiensi yang tinggi, terbatas pada 12 user. Dan yang terakhir itu adalah OFDMA mempunyai research allocation yang lebih fleksibel daripada SCFDMA. Selanjutnya ada FDD dan TDD pada LTE. Yang pertama ada FDD atau Frequency Division Duplexing, yaitu sistem transmisi data menggunakan dua kanal yang berbeda untuk transmisi dan receiver-nya, sehingga memungkinkan komunikasi dua arah secara bersamaan. FDD mendukung komunikasi full duplex dan half duplex. Dapat dilihat pada gambar yang ada di sebelah kiri, penggunaan dual carrier frekuensi terpisah untuk transmisi uplink maupun downlink, yaitu UI mentransmisikan penggunaan satu pembawa RF atau uplink, sedangkan BTS memancarkan menggunakan sinyal pembawa yang berbeda atau downlink. Kedua frekuensi antara uplink maupun downlink dipisahkan oleh guard band. Lalu yang kedua ada TDD atau Time Division Duplexing, yang merupakan sistem transmisi data yang menggunakan satu kanal frekuensi yang sama untuk transmisi maupun receiver-nya dan hanya menggunakan pemisahan jeda waktu untuk membedakan keduanya, sehingga transmisi maupun receiver dilakukan secara bergantian. Dapat dilihat pada gambar yang ada di sebelah kanan, penggunaan carrier frekuensi yang sama untuk transmisi uplink maupun downlink. UE dan BTS tidak dapat mengirim secara bersamaan dalam kasus ini, dikarenakan
Tidak itu mereka berbagi carrier frekuensi yang sama berdasarkan waktu. Kedua frekuensi antara uplink maupun downlink dipisahkan oleh guard period. Udah nih. Ramai. Ya, selanjutnya modulation. Modulasi itu merupakan proses penumpangan informasi ke suatu sinyal pembawa yang kemudian akan dibawa oleh media tertentu. Contohnya, gampangnya ketika kita saat broadcast PN atau telepon, maka suara yang melewatin mikrofon itu diubah menjadi sinyal elektrik. Nah, suara kita yang mana sebagai sumber informasi itu akan ditumpangkan pada frekuensi yang dibangkitkan oleh device atau osilator yang kemudian akan diteruskan ke lawan berbicara. Nah, dalam setiap RE-nya dapat menggunakan modulasi yang berbeda satu sama lain. Pada uplink, metode modulasi yang tersedia adalah QPSK 16 QAM dan 64 QAM. Nah, sedangkan untuk PSK dan 16 QAM itu sendiri tersedia di semua perangkat, sementara untuk 64 QAM itu sendiri tergantung kepada kemampuan UE dan beberapa perangkat ada yang support maupun ada yang tidak support. Nah, untuk QPSK itu sendiri itu transmisinya memiliki transmisi 2 bits atau simbol. Nah, sedangkan untuk 16 QAM itu memiliki transmisi 4 bits atau simbol. Nah, sedangkan untuk 64 QAM memiliki 8 bit, memiliki transmisi 8 bit. Nah, selanjutnya untuk modulasi downlink atau uplinknya. Nah, untuk physical channel, skema modulasi yang ditetapkan pada RE itu tergantung jenis physical channel untuk mengalokasi RE-nya. Nah, untuk downlink itu sendiri, skema modulasi yang berbeda dapat diterapkan pada resort elemen yang berbeda yang terletak pada saluran fisik yang berbeda juga. Nah, untuk skema modulasi yang PDSCH tergantung pada kondisi saluran RF dan kuantitas data yang akan ditransfer. Nah, untuk skema modulasi PMCH itu sendiri tergantung pada persyaratan throughput dari layanan siaran. Nah, sedangkan untuk skema modulasi yang lebih tinggi lagi itu membutuhkan kondisi SNR yang lebih baik pada receiver untuk menghindari salah tafsir modulasi, yaitu untuk nilainya sendiri itu untuk menggunakan 64 QAM dan membutuhkan kondisi SNR yang baik juga. Selanjutnya ada parameter LTI dan tools GeneX Probe. Nah, untuk parameter LTI itu terbagi menjadi 3. Nah, untuk parameter yang pertama itu ada RSRP, Reference Signal Receiver Power. Nah, untuk RSV sendiri itu merupakan sinyal RTI power yang diterima oleh user dalam frekuensi tertentu. Nah, di mana itu semakin jauh jarak antara set dan user, maka semakin kecil pula RSRP yang akan diterima oleh user. Nah, untuk nilai dBm-nya itu sendiri, untuk ada min 90, ada min 90 sampai dengan min 70. Nah, sedangkan untuk normalnya itu ada nilai min
110 sampai dengan min 91. Nah, untuk yang fire-nya itu ada nilai min 130 sampai dengan min 111. Nah, selanjutnya untuk parameter yang kedua itu ada RSRQ atau Reference Signal Receiver Quality. Nah, untuk nilai dBm yang bagus itu untuk RSRQ memiliki nilai 16 sampai dengan 30, sedangkan untuk keterangan normal itu nilainya ada 1 sampai dengan 15. Nah, untuk nilai yang jelek itu RSRQ itu nilainya min 10 sampai dengan 0. Nah, RSRQ itu sendiri merupakan nilai yang menentukan kualitas dari sinyal yang diterima RSRQ untuk membantu sistem dalam proses handover. Nah, itu di mana perangkat RSRQ akan meranking performasi kandidat sel dalam proses cell selection atau reselection dan handover berdasarkan kualitas sinyal yang akan diterima. Nah, untuk parameter yang ketiganya itu ada signal to interface node radio atau SINR. Nah, untuk SINR itu sendiri itu tidak didefinisikan pada standar spesifikasi 3GPP. Nah, parameter SINR itu justru sering digunakan oleh provider atau operator dalam menentukan relasi akses radio frekuensi dengan throughput yang akan diterima oleh user itu sendiri. Nah, untuk nilai dBm-nya itu untuk keterangan baiknya SNR itu nilainya min 15 sampai dengan 0. Sedangkan untuk nilai normal memiliki nilai min 20 sampai dengan min 16. Sedangkan untuk nilai jelek itu memiliki nilai min 30 sampai dengan min 21. Next. Nah, selanjutnya itu ada tool GNX-Probe. Nah, untuk tool GNX-Probe itu sendiri merupakan perangkat untuk men-setting dan monitoring jaringan seluler. Perangkat GNX-Probe ini sendiri merupakan keluaran dari Huawei yang digunakan untuk melakukan drive test. Dan ini pada dasarnya tool ini terdiri dari ponsel atau UI yang dikendalikan oleh perangkat lunak pada komputer. Salah satu fitur utama dari GNX-Probe ini sendiri yaitu menggunakan ponsel dengan bagian radio standar dan daya standar, yaitu suatu ponsel bisa dengan perangkat lunak yang diubah, maka dari itu GNX-Probe akan berperilaku sama seperti ponsel standar. Namun GNX-Probe ini sendiri memiliki fitur tambahan sebagai pengumpulan informasi tentang level sinyal dan kualitas sinyal, dan banyak lagi yang dapat dipancarkan oleh BTS-nya. Nah, selanjutnya. Next. Oke, di sini saya lanjut untuk list of question about 4G LTE. Oke, di sini yang pertama itu di GNX-Probe. Ini kita menggunakan aplikasi GNX-Probe. Nah, di GNX-Probe ini sebelumnya sudah dilakukan pengukuran ya. Dilakukan pengukuran terlebih dahulu sehingga data-datanya diambil, kemudian file log-nya dimasukkan ke dalam aplikasi GNX-Probe ini. Jadi nanti data-datanya itu keluar seperti pengujian yang sudah dilakukan frekuensinya. Pertama ini ada frekuensinya. Nah, frekuensi yang digunakan ini dia merujuk pada sesuai dengan operator yang digunakan. Jadi di sini operator yang digunakan itu dilihat pada bagian MCC dan MNC. Nah, MCC ini merupakan kode dan MNC ini merupakan kode MCC ini kode negara, yang MNC ini merupakan kode operator. Nah, bisa ini jika dilihat itu bisa dicari
kode ini merupakan kode operator dari tree atau H3i. Nah, H3i itu menggunakan frekuensi ini. Untuk uplinknya itu sebesar 1930 dan untuk downlinknya sebesar 2120. Di sini dilihat bahwa untuk penggunaan frekuensinya itu lebih cenderung ke downlink atau lebih besar ke downlink. Sehingga dapat dikatakan bahwa pada area ini atau area pengukuran ini untuk penggunaan downlink di usernya itu lebih dominan dibandingkan uplinknya. Oke, dan untuk sebuah frekuensi itu berarti semakin besar itu berarti area coverage-nya semakin kecil dan lebih rentang terhadap gitu ya, halangan gitu. Oke, next untuk itunya. Nah, ini untuk operator yang digunakan ini bisa dilihat juga selain di tadi di KMSL, kemudian dilihat juga di informasi. Informasi ini juga bisa dilihat ini lebih detail. Di sini ada 3 MS. Nah, kita fokusnya untuk yang ke MS2 ini. Nah, di sini dilihat bahwa penggunaan perangkatnya adalah handphone Samsung Galaxy S5. Gitu. Nih, selanjutnya IMSI ini kita lihat di sini ada kode negara dan ini untuk kode operator ya. Tadi udah dilihat juga untuk sebelumnya. Jadi sini bisa dilihat kode operator ya gitu. Ini sama tiga-tiganya. Next. Nah, di sini mana? Nah, ini. Nah, ini untuk parameter SRP dan SNR yang diukur. Sini dilihat bahwa yang ditandain merah ini merupakan parameter SRP-nya dan SNR. Nah, ini tidak merujuk ke parameter yang sebelumnya tadi dijelaskan. Akan tetapi ini lebih ke apa namanya? Lebih ke operatornya. Ini standarisasi dari operator ya. Itu. Jadi di sini ada KPI atau Key Performance Indicator. Di sini dilihat bahwa hasil dari RSRP ini minus 81 sehingga minus 81 itu berada di rentang good atau bagus. Kemudian untuk SNR ya itu berada di rentang berapa? 18 ya. 18 itu dikatakan excellent. Gitu. Sehingga bisa dikatakan jika ini salah satu data aja sih sebenarnya nih. Merupakan salah satu data yang tertampil itu dimasukkan ke sini. Yang didapatkan ini bagus gitu. Bisa dikatakan bagus. Oke, next di sini ada bandwidth. Ini bandwidth yang digunakan dilihat juga pada CAMSEL. Nah, ini dilihat untuk uplinknya dan downlinknya ini memiliki bandwidth 10 MHz ya. Sama menggunakan 10 MHz untuk uplink dan downlinknya. Untuk bandwidth sendiri itu adalah maksimal besar transfer yang dapat dilakukan pada satu waktu dalam pertukaran data. Jadi semakin besarnya bandwidth ini akan memberikan data atau paket yang besar gitu. Jadi semakin besar bandwidth berarti semakin besar paket yang diterima juga nanti. Tuh. Dan ini juga akan mempengaruhi dari throughput-nya. Next, nah ini ada kondisi radionya, ini tadi yang sudah dijelaskan sedikit. Kemudian di sini ada servingnya juga dan ada throughput. Nah di sini tampilan aja sih sebenarnya. Ini salah satu capture juga. Jadi ini belum tentu datanya ini konstan seperti ini terus. Akan tetapi ini selalu berubah-ubah. Bisa jadi baik dan bisa jadi buruk. Tapi pada capture kali ini ditandakan bahwa datanya itu bagus. Nah, di sini dilihat bahwa untuk throughput-nya itu dinilai PDCP itu sekitar 1 MB. Nah, di sini 1000 KB untuk nilai downlink-nya. Dan untuk nilai uplink-nya itu 38 kilobits. Nah, dikarenakan cukup kecil, ini bisa dikatakan sangat-sangat kecil ya. Kurang bagus jika dilihat dari throughput-nya. Berarti perlu dilakukan sebuah namanya optimasi pada jaringan 4G LTE ini. Gitu. Nah, hal-hal yang dapat mempengaruhi turunnya frekuensi kinerja radio adalah karena adanya multipad. Bisa jadi karena multipad atau ketika Node B melakukan surfing dengan menggunakan banyak pad. Pad adalah ya jalur yang dilalui, kurang lebih seperti itu. Oke, paling itu silakan dilanjut. Oke, baik, saya lanjutkan. Nah, di sini saya akan membahas mengenai theoretical throughput downlink
K3i dengan bandwidth 10 MHz. Nah, di sini fungsi dari saya melakukan perhitungan throughput teorinya itu sebagai parameter standar dari throughput yang didapatkan. Nah, apakah throughput yang dihasilkan itu sudah sesuai atau belum dengan teoretikalnya, baru performansi jaringan tersebut dapat dikatakan bagus dilihat dari hasil throughput yang didapatkan. Nah, di sini saya menggunakan log file yang sama dengan Mas Fasa tadi dan juga Mas Ramzi. Untuk case-nya sendiri itu adalah untuk bandwidth yang digunakan pada log file tersebut, dia menggunakan bandwidth 10 MHz dan juga bekerja pada frekuensi band 1. Nah, kemudian untuk band 1 itu dia menggunakan FDD. Nah, kemudian untuk antena yang digunakan itu adalah antena SIMO atau single input multiple output 1x2 yang nanti akan dijelaskan oleh Mas Ramzi di mana caranya mendapatkan informasi mengenai antena SIMO. Kemudian di sini itu ada guard band atau panjang cycle prefix itu di sini sepanjang 1 MHz dari 10 MHz dari 10 MHz. Nah, 10 MHz ini dia sebagai bandwidth. Kemudian di sini ada 9 MHz bandwidth dedicated atau bisa kita sebut itu untuk total bandwidth yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Silvi Nurandi, di mana ditampilkan pada tabel channel bandwidth for LTE, di mana pada penggunaan bandwidth sebesar 10 MHz, itu untuk bandwidth dedicated-nya itu sebesar 9 MHz. Nah, kemudian di sini saya akan menghitung secara manual untuk nilai subcarrier dan juga number of research block yang digunakan ketika kita menggunakan bandwidth sebesar 10 MHz. Sebenarnya tadi sudah ditampilkan oleh Mbak Silvi Nurandi mengenai hal tersebut, tapi di sini saya akan mencoba menghitung apakah sama atau tidak antara perhitungan dan juga tabel yang sudah ditampilkan oleh Mbak Silvi tadi. Nah, yang pertama itu cara menghitung subcarrier-nya itu sama dengan 9 MHz. 9 MHz itu dia sebagai bandwidth dedicated dibagi 15 kHz. Nah, untuk satuannya kita ubah ke hertz semua, jadi 9 kali 10 pangkat 6 dibagi 15 kali 10 pangkat 3 per subcarrier. Berarti hasilnya itu mendapatkan hasil 600 subcarrier. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk number of research block-nya, sama menggunakan bandwidth dedicated, tapi di sini dibagi 180 kHz per research block-nya. Nah, jadi 9 kali 10 pangkat 6 dibagi 180 kali 10 pangkat 3 per RD. Dia menghasilkan 50 research block-nya. Nah, itu bisa dilihat untuk nilai subcarrier-nya dan juga number of research block-nya pada PPT yang tadi, PPT pada tabel channel bandwidth for LTE. Nah, kemudian selanjutnya saya akan menghitung theoretical throughput atau parameter standar throughput pada case yang sudah kami analisis sebelumnya pada log file dengan lokasi Kalimantan, di mana untuk throughput DL atau downlink-nya itu dia menggunakan modulasi 16 QAM yang nanti akan dijelaskan oleh Mas Ramzi, di mana 16 QAM itu dia menggunakan 4 bit per simbol. Nah, ini untuk 4 bit bersimbol. Nah, kemudian di sini ada 12 kali 7 kali 2 menghasilkan 168 simbol per millisecond. Case normal cycle prefix. Ini adalah untuk cycle prefix-nya. Nah, 12 ini itu dia adalah subcarrier dan juga 7 ini adalah simbol dari FDM. Dia menghasilkan 168 untuk simbol per millisecond in case normal cycle prefix. Nah, kemudian selanjutnya itu adalah menghitung simbol per time-nya. Nah, di sini saya tadi sudah mendapatkan 168 simbol dikali 50. Nah, 50 ini adalah nilai research block-nya tadi. Nah, kemudian menghasilkan 8.400.000 simbol per second. Nah, karena ini di awalnya itu untuk cycle prefix-nya, untuk cycle prefix-nya itu simbol per millisecond, maka kita ubah dulu ke simbol per second. Dia jadinya dikali 10 pangkat 3
400.000, jadi menghasilkan 8.400.000 simbol per second. Nah, kemudian karena di sini kita menggunakan modulasi 16 QAM, dia menggunakan 4 bit per simbol. Nah, di sini 8.400.000 simbol dikali 4 bit per simbol. Nah, dia menghasilkan 33,6 Mbps. Karena ini bit, kita ubah satuannya menjadi Mbps. Jadi 33,6 Mbps per second. Nah, karena di sini kita menggunakan antena SIMO 1x2, maka untuk kecepatan dari Mbps-nya itu kita harus kalikan dulu, kita harus sesuaikan dulu dengan antena yang kita gunakan. Yaitu kita menggunakan antena SIMO 1x2, maka dari itu 33,6 Mbps dikali 2, yaitu dia menghasilkan 67,2 Mbps. Nah, kemudian di sini kita juga harus mengasumsikan overhead sebesar 25%. Nah, kita di sini mengasumsikan untuk standar normalnya, asumsi overhead itu sebesar 25%. Maka dari itu hasil dari non overhead atau yang bagusnya istilahnya itu 75%. Karena kalau misal kita lihat, kita tidak mungkin menggunakan asumsi sukses 100%, karena ada seperti yang sudah dijelaskan tadi oleh Mas Fasa, ada beberapa yang dapat menghalangi ada beberapa yang dapat menyebabkan outputnya itu turun seperti multipath dan lain sebagainya. Nah, makanya kita di sini menggunakan asumsi overhead. Nah, kemudian 75% dikali 67,2 Mbps, dia menghasilkan throughput theoretical downlink pada operator H3i pada bandwidth 10 MHz itu sebesar 50,4 Mbps untuk standar throughput yang digunakan. Nah, lalu juga di sini kami juga menghitung untuk theoretical throughput UL atau uplink operator H3i dengan bandwidth 10 MHz. Nah, di sini untuk uplinknya sendiri itu menggunakan modulasi QPSK. Nanti juga akan dijelaskan oleh saudara Mas Ramzi. Nah, QPSK ini dia modulasinya itu 2 bit per simbol. Jadi di sini untuk panjang cycle prefix untuk in case normal cycle prefix juga sama, research block dikali simbol FDM dikali 2 menghasilkan 168 simbol per milisecond. Nah, kemudian simbol per milisecondnya ini dikali dengan research block-nya menghasilkan 8.400.000 simbol per second. Kemudian selanjutnya di sini karena modulasi di sini itu dia menggunakan QPSK, maka untuk simbol bit per simbolnya itu kita menggunakan 2. Nah, ini opsional. Kalau semisal kita menggunakan 16 QAM berarti di sini 4. Tapi di sini karena kita menggunakan QPSK, maka dari itu kita menggunakan 2 bit per simbol. Nah, jadi 8.400.000 simbol dikali 2 bit per simbol menghasilkan 16,8 MB per second atau Mbps. Nah, balik lagi karena kita menggunakan antena SIMO 1x2 itu dikali 2, 16,8 Mbps dikali 2 menghasilkan 33,6 Mbps. Nah, di sini kita juga mengasumsikan overhead sebesar 25%, untuk non overhead-nya itu kita mengasumsikan 75% dari 100%. Nah, berarti tinggal dikali saja 75% dikali 33,6 Mbps menghasilkan 25,2 Mbps. Nah, dari hasil yang sudah kita perhitungkan tadi, dapat ditarik kesimpulan atau dapat ditarik measurement throughput-nya. Untuk hasil throughput yang didapatkan yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Fasa, throughput pada log file itu menghasilkan sekitar 1 Mbps atau sebesar 1.103 kilobit per second. Nah, sedangkan untuk theoretical downlink throughput yang kita dapatkan itu sebesar 50,4 Mbps. Dapat ditarik kesimpulan bahwa jika dibandingkan antara hasil yang didapatkan dari log file dengan theoretical hasil perhitungan, maka bisa dikatakan throughput tersebut itu belum maksimal. Throughput tersebut dapat dikatakan maksimal ketika antara hasil log file yang didapatkan, throughput hasil log file yang didapatkan dengan throughput
perhitungan itu sudah mendekati atau bahkan lebih bagus daripada perhitungannya, itu baru bisa dikatakan performansi dari throughput-nya itu bagus. Maka dari itu untuk kondisi atau case yang kita analisis itu dari segi throughput-nya itu belum bagus. Baik, selanjutnya kita akan menganalisis tentang kenapa SNR itu cenderung rendah daripada parameter yang lainnya. Signal interface noise ratio, yang dimana SNR di sini kita lihat average SNR tersebut memiliki 4,75 dengan menggunakan standar operator yaitu A3i, yang dimana kita menggunakan analisa di daerah Kalimantan. Nah, kita bisa melihat average SNR tersebut sebesar 4,75, yaitu dari tabel yang kita pakai memiliki kategori poor atau jelek, di mana kategori tersebut dapat dibagi menjadi 5 poin. Yang pertama adalah 12-30 dia sangat bagus, 8-12 dia good, untuk 6-8 dia lumayan, untuk 0-6 itu dia jelek, terus kemudian min 20-0 dia bad. Nah, di sini cenderung kenapa SNR tersebut dia dapatkan jelek, karena terjadi adanya ACI atau Adjective Channel Interference, di mana terdapat saluran yang berdekatan pada neighbor itu sendiri, di mana penyebabnya adalah pelemahan pada SNR tersebut. SNR tersebut cenderung melemah karena tidak mendapatkan nilai power yang bagus. Nah, bisa kita lihat juga PCI yang ada di sini, dia melihat ketika serving 287, kemudian dia menerima listed atau neckbore yang berdekatan dia dengan 286, kemudian 285. Di sini cenderung satu node B atau satu sektor, di mana dia saling melakukan persiapan untuk perpindahan ketika si UA tersebut berjalan atau bermobilitas. Oke. Dalam hal tersebut, di mana SNR tersebut dapat dipermasalahkan atau dapat dicarikan solusi, yaitu dengan cara perubahan terhadap antena secara fisik maupun otomatis secara sistem, atau bisa juga mengubah ketinggian atau electrical atau azimut yang ada di antena tersebut. Itu yang dapat mengubah dari kualitas sinyal pada antena tersebut. Kemudian next. Nah, menggunakan transmisi mode apakah di sini? Nah, di sini kita sudah sebelumnya dari Mas Ade sudah menjelaskan tentang modulasi. Nah, kemudian antenanya. Nah, transmisi mode itu berkaitan dengan penggunaan antena dan modulasinya. Nah, di sini kita lihat untuk transmisinya, dia menggunakan TM1, yang dimana transmission mode-nya tersebut memiliki kecenderungan single antena atau disebut dengan SISO atau SIMO, single user, single input, single output, atau single input, multiple output. Nah, di mana di sini dia menggunakan transmisi antena dengan satu receive antena atau penerima satu antena. Nah, di mana di daerah tergantung pada daerah tersebut, dikarenakan di TM1 ini dia menggunakan satu antena untuk satu usernya. Berbeda dengan perubahan dialokasikan dengan TM3 atau 4, di mana TM3 dan 4 itu cenderung menggunakan transmisi mode
atau antena, yaitu MIMO 2x2 maupun 4x4, yang dimana dia cenderung lebih multiguna atau multifungsi dari transmisi pada si UE tersebut ketika sedang mobilitas. Berbeda dengan TM1 lebih condong bergantian atau switch ya pada antena, di mana dia ketika UE melakukan serving, dia tidak bisa melakukan menerima serving UE lainnya. Nah, di sini juga terlihat sebelumnya bandwidth yang dikasih tahu oleh Mas Fasa cenderung melemah atau lebih kecil ya, karena disebabkan oleh tersebut. Kemudian next. Nah, berapakah MIMO stream yang digunakan? Sebenarnya yang kita dapat untuk dianalisa yaitu tidak menggunakan antena MIMO, tetapi menggunakan antena SIMO. Nah, di sini kita bisa lihat yang terdeteksi oleh sistem atau ketika melakukan si UA itu, si engineer melakukan draft test, dia mendapatkan antena tersebut yaitu SIMO, single transmission-nya, 2 receiver-nya. Didapat PCC-nya sebesar 46. Nah, di sini dilihat di sel indeksnya untuk selnya yang terdeteksi. Nah, berbeda dengan multiple user, yang di mana antena tersebut sudah digunakan oleh antena MIMO. 2x2, 4x4. Nah, di sini untuk teknologi 4G sendiri masih menggunakan antena belum masif MIMO. Nah, kemudian untuk penggunaan modulasi. Nah, untuk penggunaan modulasi, kemudian bandwidth, kemudian antena, itu berkaitan dengan kualitas throughput kita atau segi dari KPI-nya, Key Performance Index-nya. Nah, di sini kita mau lihat, ketika modulasi ini kita gunakan adalah QPSK dan 16 km untuk uplink, dan downlink itu untuk ketika downlink menggunakan modulasi QPSK dan 16 km. Nah, untuk modulasi tersebut, di sini kita dapat untuk PCC totalnya adalah sebesar 70,90, untuk 16 km sebesar 29,10, kemudian QPSK itu 33,33, dan kemudian 16 km itu 66,67%. Nah, indeks tersebut memungkinkan kualitas signal yang berpengaruh pada throughput dan bandwidth tersebut. Nah, untuk downlink-nya, kapasitas tersebut lebih condong lebih ke QPSK, 16 km, di mana persentase yang didapatkan sebesar 66,67%. Dan sedangkan untuk UL tersebut, QPSK lebih berdominasi sebesar 70,9%. Nah, di mana di sini penggunaan modulasi penting untuk ketika suatu wilayah dan kualitas signal coverage signal tersebut, di mana daerah Kalimantan tersebut cenderung daerah yang bukan urban atau suburban, lebih condong ke daerah-daerah yang membutuhkan kualitas signal coverage-nya lebih cenderung besar daripada sel yang lebih kecil, seperti 64 atau 256 km. Kemudian kita hanya tahu bagaimana sistem kita handover tersebut. Tapi di sini kita akan menganalisa event yang telah bagaimana si driver engineer itu melakukan handover. Nah, di sini kita bisa melihat menit ke-12 20 detik. Di sini kita melihat LTE handover suck, atau di mana LTE itu akan melakukan perpindahan, melakukan serving 285 dan melakukan neckboard atau listed yang terbaca oleh sistem sebesar 287, 286, dan 358. Nah, kemudian di sini kita melihat bagaimana frekuensi handover tersebut melakukan perpindahan dengan mode
perpindahannya itu atau neckbore area menggunakan intra-frekuensi handover dan intra-NodeB handover. Nah, di sini berarti dia melakukan handover antar NodeB bersamaan dengan teknologi 4G dan 4G. Nah, tidak menggunakan handover antara LTE Event 3 dengan WCDMA atau 3G. Terlihat di bagian sini. Karena di sini juga banyak untuk melihat event, kita melihat untuk untuk handover-nya. Di sini terbaca ya, bagaimana dia melakukan handover-nya. Kemudian dia melakukan modulasi atau maaf untuk duplex-nya modenya seperti FDD. Nah, handover terjadi pada kondisi seperti apa? Nah, event A3 untuk PCI 287 di perfect offset better end than PCI 285, dia terjadi ketika mencari bandwidth atau RSRP, resource power yang terjadi pada CUA tersebut, dia akan mencari power yang besar pada antena. Kemudian dia akan melakukan men-trigger atau melepas site atau si sektor tersebut kepada bagian yang memiliki power yang lebih besar. Lalu dia akan otomatisasi atau otomatis melakukan serving pada PCI 285. Ini serving antara 285 dan 287 ketika melakukan handover. Seperti itu. Next, kemudian handover dari PCI source berapa ke target berapa. Nah, di sini kita bisa melihat ketika serving 87, dia akan bersiap-siap untuk melakukan list serving di 825. Target cell ID-nya adalah 285. Di mana sel 285 akan siap untuk berganti atau handover dari 287 menuju ke 285. Di sini akan terlihat pada RFCN menggunakan frekuensi 1800 di mana di band 1 2100 frekuensi 2100 di mana frekuensi handover tersebut sudah siap untuk melakukan serving di 285. Terlihat dari RSRP power di mana dia akan membaca RSRP power yang sekitar mereka yang setidaknya cakupannya adalah dekat. Kenapa dia tidak melakukan 286? Kemungkinan di sini bisa terjadi serving overshoot atau tingginya daerah yang akan diserving, tetapi dia tidak dapat melakukan serving tersebut. Nah, di sini juga terlihat banyak panggilan atau cell duration untuk data tersebut. Event list itu memiliki fungsi sebagai data-data ketika mereka melakukan serving, ketika user melakukan serving, ketika pergantian modulasi atau pergantian handover dan sebagainya. Ketika melakukan drive test, penting untuk kita mengetahui event apa saja yang terjadi pada suatu area tersebut yang akan kita melakukan drive test. Dan kemudian akan kita analisa. Seperti itu. Nah, optimasi akan difungsikan sebagai cara untuk melakukan perbaikan set tersebut, apakah set itu tersebut akan baik untuk diperbaiki atau tidak. Seperti itu. Oke, mungkin dari kami, kelompok 6, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.